PO 7132611081. Adapun dosen pengampu mata kuliah Metodologi, Penelitian dan Statistik Dr. Ira Ilyasari MKes. Adapun judul saya yaitu faktor risiko terjadinya karies gigi pada masyarakat. Adapun latar belakangnya yaitu karies gigi merupakan salah satu masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling banyak ditemukan di masyarakat dan masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat hingga saat ini. Karies gigi adalah penyakit jaringan keras gigi yang bersifat kronis dan progresif, ditandai dengan kerusakan email, dentin hingga pulpa akibat aktivitas bakteri yang memanfermentasi karbohidrat menjadi asam. Penyakit ini dapat menyerang semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, serta berdampak pada penurunan kualitas hidup, seperti gangguan mengunyah, berbicara, estetika, hingga nyeri yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Adapun rumusan masalah yaitu bagian hubungan perilaku, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dan kejadian karies gigi pada masyarakat. Adapun tujuan penelitian yang pertama itu ada tujuan umum, mengetahui dan menganalisis faktor risiko terjadinya karies gigi pada masyarakat. Yang kedua itu tujuan khusus, mengetahui gambaran kejadian karies gigi pada masyarakat, mengidentifikasi faktor perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang berisiko terhadap terjadinya karies gigi pada masyarakat. Adapun menganalisis hubungan pola konsumsi makanan kariogenik dengan kejadian karies gigi pada masyarakat, mengetahui hubungan tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut dengan kejadian karies gigi pada masyarakat, menganalisis pengaruh faktor sosiologi sosial, menganalisis pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap terjadinya karies gigi pada masyarakat. Adapun yang pertama itu manfaat teoretik. Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang kesehatan gigi dan mulut, khususnya mengenai faktor-faktor risiko yang berperan dalam terjadinya karies gigi pada masyarakat. Adapun yang pertama itu manfaat teoretik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan dan memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang kesehatan gigi dan mulut, khususnya mengenai faktor-faktor risiko yang berperan dalam terjadinya karies gigi pada masyarakat. Yang kedua itu manfaat praktis bagian tenaga kesehatan, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan gigi dalam merancang program edukasi promotif dan preventif yang lebih efektif dan sesuai dengan faktor risiko yang dominan di masyarakat. Adapun yang kedua itu bagian instruksi kesehatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai data pendukung dalam perencanaan dan evaluasi program pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Yang ketiga itu penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan dasar pengembangan penelitian lanjut terkait faktor risiko karies gigi dan cakupan populasi, metode dan variabel yang lebih luas. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama itu pengertian karies gigi. Karies gigi merupakan salah satu penyakit mulut yang paling umum di kalangan penyakit mulut yang paling umum di kalangan masyarakat, yang secara spesifik diidentifikasi sebagai proses destruktif progresif pada jaringan keras gigi akibat aktivitas metabolisme mikroorganisme patogen di permukaan gigi, terutama yang membentuk plak dental. Yang kedua itu ada etiologi karies gigi. Etiologi karies gigi secara fundamental didasarkan pada interaksi dinamisi dari 4 elemen utama yang dikenal sebagai model Keyes, yaitu faktor host termasuk struktur gigi dan kualitas saliva, agen mikroorganisme seperti bakteri kariosogenik, substrat karbohidrat yang mudah difermentasi dan waktu yang memungkinkan proses
faktor risiko dominan dalam terjadinya karies gigi pada masyarakat, di mana frekuensi dan teknik menyikat gigi yang tidak tepat seperti kurang dari 2 kali sehari atau dengan gerakan yang tidak mencakup semua permukaan gigi secara signifikan meningkatkan akumulasi plak dan karat dental dengan P sebagai 0,00 untuk teknik dan 0,006 untuk frekuensi berdasarkan analisis statistik pada studi kohorta anak sekolah. Adapun pola konsumsi makanan progenik, dan minuman progenik khususnya yang tinggi sukrosa, fruktosa, dan karbohidrat sederhana seperti permen, minuman manis, serta makanan olahan merupakan pemicu utama karies gigi karena menyediakan substrat ideal bagi bakteri untuk memproduksi asam dalam waktu singkat setelah konsumsi, dengan studi menunjukkan bahwa kebiasaan konsumsi rutin selalu menyebabkan 81% responden mengalami karies gigi dinilai signifikasi P sama dengan 0,00. Adapun faktor preventif dan pencegahan. Faktor preventif terdapat karies gigi meliputi asupan fluorida yang kuat melalui pasta gigi, air minum, atau aplikasi profesional yang mampu mendorong mineralisasi enamel dan menghambat enzim bakteri, ditambah dengan fungsi saliva normal yang menjaga pH mulut melalui buffering, hidrasi, dan komposisi antimikroba yang optimal untuk melindungi permukaan gigi dan demineralisasi. Adapun kerangka teori kariogram merupakan alat diagnostis grafis yang memvisualisasikan estimasi risiko karies individu dengan membagi komponen menjadi sektor-sektor seperti beban bakteri, substrat ide, kerentanan gigi, saliva, fluoride, serta faktor protektif lainnya, sehingga memungkinkan prioritas intervensi berdasarkan urutan dominan bakteri di urut pertama, diikuti pola makanan gigi dan sisanya sesuai data empiris dan studi klinis terkini. Adapun kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara faktor risiko independen seperti kebiasaan hygiene mulut, pola konsumsi makanan kariogenik, dengan variabel dependen yaitu kejadian karies gigi pada masyarakat. Adapun metode penelitian yaitu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain observasi analitik menggunakan pendekatan cross-sectional. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko dan kejadian karies gigi pada masyarakat dalam waktu yang bersamaan. Adapun waktu tempat penelitian yaitu waktu penelitian direncanakan pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2026. Adapun tempat penelitian yang saya ambil itu penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pindrang. Adapun populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berada di wilayah Pindrang. Yang kedua itu informan. Sampel adalah sebagai dari populasi yang memenuhi kriteria penelitian. Yang ketiga itu teknik mengambil sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah populasi sampel, yaitu memiliki sampel berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat itu kriteria sampel. Adapun yaitu yang pertama itu kriteria inklusi, berdasarkan dari responden berada di lokasi penelitian dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua itu kriteria eksklusi, tidak bersedia menjadi responden sedang dalam kondisi sakit berat. Yaitu adapun variabel penelitian. Yang pertama itu variabel
independen atau bebas, kebiasaan hidup mulut, pola konsumsi makanan kariogenik. Yang kedua, variabel dependen atau terikat kejadian karies gigi. Adapun teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui yang pertama itu kuesioner untuk mengetahui perilaku responden atau observasi atau pemeriksaan langsung dan untuk melihat kondisi karies gigi. Adapun instrumen penelitian, yaitu instrumen yang digunakan seperti kuesioner, lembaran observasi, alat pemeriksaan gigi seperti kaca mulut, sonde, dan sarung tangan. Adapun teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu pengolahan data, editing, coding, entry, cleaning. Yang kedua, analisis data, universal distribusi frekuensi, dan divariat uji chi-square untuk melihat hubungan variabel. Adapun etika penelitian. Penelitian ini memperhatikan information, kerahasiaan data, anonimitas, prinsip manfaat. Adapun kesimpulan dari proposal saya yaitu karies gigi masih menjadi masalah kesehatan yang tinggi di masyarakat dan dipengaruhi oleh perilaku seperti kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan pola konsumsi makanan manis. Rendahnya pengetahuan serta faktor sosial ekonomi juga memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan perubahan perilaku sangat penting untuk pencegahan terjadinya karies gigi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon